Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Master Dudi Channel. Rekan-rekan, hari ini kita akan berbicara tentang sistem keseimbangan tubuh ataupun kita akan berbicara tentang konsep sehat ala Gusmus terapi. Oke, sebagaimana kita ketahui rekan-rekan bahwa hidup ini ada sehat, ada sakit. Tahu apakah sehat atau sakit itu? Nah, kita akan bahas sekilas di podcast hari ini. Sehat adalah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana kondisi seseorang itu kondisi yang baik, baik secara fisik maupun secara mental, dan hidup secara produktif, baik sosial maupun secara ekonomi. Nah, rekan-rekan, apa sih sekarang sakit? Sakit adalah kebalikan daripada sehat itu sendiri. Itu di mana kalau kita mengacu kepada pendapat Parson, sakit adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan fungsi normal tubuh manusia, termasuk sistem biologis, kondisi penyesuaian. Jadi ada sehat, ada sakit. Lalu ada kondisi yang ketiga, yaitu kondisi sehat bermasalah. Apa itu sehat bermasalah? Sehat bermasalah adalah rentang di mana seorang sehat menuju sakit, tetapi seseorang itu masih bisa melakukan aktivitas. Tetapi kondisi ini apabila dibiarkan akan jatuh kepada kondisi sakit. Lalu bagaimana kita menjaga kesehatan? Nah, ada 4 pola yang berpengaruh terhadap kesehatan seseorang atau bisa menuju seseorang kepada kondisi sakit, yaitu ada 4 pola. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua adalah pola minum, yang ketiga adalah pola tidur, dan yang keempat adalah pola pikir. Hari ini saya akan lebih kepada menjelaskan tentang pola pikir. Pola pikir manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pola pikir yang tetap, atau yang kedua adalah pola pikir yang berkembang, atau yang pola pikir tetap disebut fixed mindset. Nah, apa itu pola pikir tetap? Pola pikir tetap itu adalah di mana seseorang berkeyakinan, meyakini bahwa segala sesuatu yang sifatnya itu permanen, contoh bakat, kemudian kesuksesan, kemudian juga potensi dirinya itu sudah ditentukan sejak lahir. Sehingga orang yang seperti ini cenderung menghindari tantangan. Nah, kemudian juga akan mudah putus asa. Nah, itu adalah pola pikir yang sifatnya adalah permanen. Yang kedua adalah pola pikir yang berkembang atau dengan disebut growth mindset. Apa itu pola pikir growth mindset? Adalah pola pikir yang seseorang memiliki keyakinan bahwa kemampuan mereka itu dapat dikembangkan melalui apa? Mulai kerja keras, mulai pembelajaran, ya kan, ketekunan dan lain-lain sebagainya. Dan bakat yang dimiliki adalah merupakan titik awal. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita mempunyai tentu saja harus yang kedua, bahwa kita meyakini bahwa bakat itu adalah merupakan titik awal yang bisa kita dikembangkan. Nah, rekan-rekan, ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap pola pikir ini. Yang pertama adalah tentu saja pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu akan berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Ya, tentu saja kalau dia punya pengalaman yang sedih, mengenaskan, tentu akan mengganggu pikirannya. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan juga akan berpengaruh terhadap pola pikir dia. Karena kita tidak berlepas dari kehidupan di masyarakat. Otomatis kalau kita berada di lingkungan yang negatif, akan berpengaruh terhadap pola pikir kita juga akan cenderung akan negatif. Yang ketiga adalah pendidikan. Ya, di mana pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Tentu saja bukan dikotomikan ya antara rendah dan tinggi pendidikan, tapi cenderung orang yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan dengan terbuka. Yang selanjutnya adalah kultur atau budaya seseorang juga menentukan pola pikir seseorang. Yang selanjutnya adalah genetik, ini bawaan nih, yang juga berpengaruh terhadap pola pikir kita. Yang selanjutnya adalah komunikasi dan media. Nah, ini jelas di zaman sekarang ini, zaman digitalisasi, di mana berkembang medsos dan sebagainya, informasi masuk, juga ini akan berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Oleh karena itu, di akhir saya akan memberikan tips buat rekan-rekan, jaga kesehatan dengan pikir dan jiwa. Ya, jadi jaga pikiran dengan jiwa kita tetap seimbang sehingga kita berada pada
kondisi yang sehat. Demikian tips dari saya atau penjelasan saya tentang konsep sehat dan sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.